Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Perkenalkan, saya guru baru yang akan mengajar akidah akhlak di kelas 8D. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Rita Ayuningrum. Bisa dipanggil dengan Bu Rita. Senang berkenalan dengan kalian. Baiklah, kita langsung saja ya lanjut ke materi akidah akhlak. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 3, akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah tawakal, yang kedua adalah ikhtiar, yang selanjutnya adalah sabar, yang selanjutnya adalah syukur, dan kemudian qanaah. Nah, yang pertama, tawakal. Nah, kita di sini sudah jelas ya di gambar slide pengertian dari tawakal. Kalian bisa memahami, bisa membacanya. Tawakal itu sendiri secara inti itu adalah menyerahkan seluruhnya, mempercayakan, mewakilkan seluruhnya. Apa saja yang kita dapatkan, itu akhirnya biarlah Allah yang menentukan. Dan kemudian pentingnya tawakal. Di sini sudah jelas ya, pentingnya tawakal sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dengan sifat tawakal, seseorang itu tidak akan mudah untuk putus asa. Dia selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang ia terima, keputusan terakhir kita serahkan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Selanjutnya, perilaku tawakal adalah sikap terbaik untuk menerima apapun yang dikehendaki Allah, seperti mensyukuri apapun anugerah Allah yang Allah berikan terhadap diri kita, senantiasa meniatkan semua aktivitas untuk beribadah kepada Allah, sadar diri bahwa manusia memiliki banyak kelemahan. Contohnya, nah, dalam slide sudah dijelaskan, Ibu Bapak Aisyah pekerjaannya sebagai pedagang, ya kan? Nah, apapun itu, sebagai muslim yang taat, setiap hari mereka selalu bekerja, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Semoga keluarganya diberi ketentraman, kesehatan, rezeki, dan diridhoinya. Manfaat tawakal. Nah, di situ sudah dijelaskan ya dalam slide ya. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar pengertiannya. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari hasil yang lebih baik. Pentingnya ikhtiar, setiap manusia mempunyai keinginan dan cita-cita. Yang kedua, manusia diberi potensi oleh Allah SWT untuk mengembangkan dirinya. Kembangkanlah potensimu sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang selalu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah kita dapat berikhtiar untuk mencapai tujuan. Contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari sudah dijelaskannya dalam slide. Kalian bisa memahaminya. Naswa belum begitu lancar membaca Al-Quran ketika ulangan harian pelajaran. Nah, dia tidak pernah menyerah gitu loh. Apa sih supaya saya itu bisa lancar? Nah, maka usahanya dia supaya dia bisa lancar dan nilainya bagus, ia mengikuti kegiatan baca tulis Al-Quran yang diselenggarakan di sekolahnya. Nah, selanjutnya adalah
Sabar. Sabar pengertiannya adalah kemampuan menahan diri dalam menanggung suatu penderitaan. Itu pengertiannya secara sederhana. Macam sabar di sini ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghindari perbuatan dosa, sabar ketika menghadapi musibah. Semuanya adalah contoh beberapa macam sabar. Di sini sudah jelas ya dampak positif sabar, yaitu salah satunya adalah memiliki emosi yang stabil. Jadi dia itu tidak mudah emosi gitu loh. Dia selalu mampu untuk menahan diri dalam menahan segala amarah yang ingin ia keluarkan. Nah, di sini bentuk sabar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Ahmad Bustami diolok-olok temennya. Diolok-olok, dimaki-maki, dibully. Nah, karena dengan kesabarannya, ia tak pernah untuk membalas dendam gitu loh. Bahkan ia membalasnya dengan kebaikan. Nah, kesabaran Ahmad Bustami membawa hasil positif. Teman-teman yang mengolokkan segera minta maaf. Kini mereka bersahabat dengan baik. Nah, ada dari sisi positifnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya syukur. Nah, pengertian dari syukur sudah jelas ya. Syukur yang berarti berterima kasih atas segala anugerah atau karunia Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita harus selalu bersyukur. Supaya apa? Supaya nikmat kita itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban setiap muslimin dan muslimat. Ayat-ayat yang mewajibkan kita mensyukuri nikmat Allah diantaranya terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sudah jelas ya. Bersyukur dan jangan pernah mengingkari segala apa yang Allah berikan kepada kita. Bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah dijelaskan yang A. Pada musim panen ini, keluarga Pak Rahmat memetik panen buah jeruk sebanyak 7,5 kuintal. Walaupun secara perhitungan panennya belum mencapai nisab. Namun, beliau menyisihkan sebagian panennya diserahkan ke Baitul Mal. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya, dampak positif syukur. Ada 2. Ini saya sebutkan 2 ya. Sebenarnya banyak sekali dampak positif dari syukur. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Yang selanjutnya, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Nah, biar kita itu terhindar dari tamak, gitu kan. Atau bisa dibilang kurang bersyukur gitu ya. Kurang bersyukur akhirnya bisa menjerumuskannya kepada kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya adalah qanaah. Pengertian dari qanaah. Qanaah secara kebahasaan berarti rela atau merasa puas.
Jadi menerima apa adanya lah ya. Ya, manfaat qanaah di sini sudah dijelaskan ya. Yang pertama sebagai penyeimbang hidup, yang kedua adalah penggerak hidup. Dampak positif qanaah. Yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Nah, sebenarnya banyak ya dampak positif dari qanaah ya. Jiwa menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, tidak pernah punya musuh, tidak pernah ada rasa benci. Penyakit-penyakit hati itu sebenarnya mereka akan terbebas. Nah, untuk membiasakan diri berperilaku sikap qanaah, maka ada beberapa sikap yang bisa dilakukan antara lain. Dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Ya. Jadi apa ya? Utamakan akhirat daripada dunia. Intinya seperti itu. Sering bergaul dengan orang tunagrahita, tunanetra, dan orang miskin. Ya, nggak sering sih ya, kita belajar dari mereka gitu loh. Dari kekurangan-kekurangan mereka kita bisa belajar. Kita melihat diri kita sendiri yang sesempurna ini, kita harus tetap bersyukur gitu loh. Apapun yang kita berikan, apapun yang Allah berikan, kita harus bisa menerimanya dengan cukup. Jangan pernah merasa kurang, menerima apa adanya. Kita sudah cukup merasa puas gitu terhadap apa yang Allah berikan, apapun. Intinya seperti itu ya. Baik, itulah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri untuk penjelasan materi kita hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.